Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya kali ini. Di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu komponen aktif di dunia elektronika. Namanya kalau tidak salah itu dioda. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar nama itu. Maka dari itu coba kita mengenal lebih jauh lagi tentang dioda. Oke, sebelum itu saya ingin share screen saya dulu. Oke, oke, sudah kelihatan semuanya ya. Oke, dioda. Apa sih dioda itu? Dioda adalah merupakan salah satu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Kita tahu bahwa ada konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, dioda ini terbuat dari bahan yang semikonduktor. Dioda ditemukan oleh John Ambrose Fleming pada tahun 1904. Dioda berfungsi untuk mengalirkan arus dalam suatu arah. Pada umumnya, dioda digunakan sebagai penyearah pada rangkaian power supply. Dioda terdiri dari sambungan semikonduktor yang bersifat positif dan negatif, atau biasa disebut dengan junction PN. Nah, pada junction PN terdapat daerah deplesi atau daerah pertemuan yang memiliki energi sebesar 0,7 volt untuk dioda berbahan silikon dan 0,3 volt untuk dioda berbahan germanium. Kalau dalam gambar ini, yang bertanda positif ini adalah junction positif. Yang negatif adalah junction negatif. Nah, depletion region ini di sini pertemuan antara junction positif dan negatif. Nah, untuk dioda berbahan silikon, agar arus bisa melewati barrier ini, itu harus lebih dari 0,7 volt. Baru nanti arus bisa mengalir. Apabila di bawah 0,7 volt, dia akan tetap jadi open circuit atau tidak mengalirkan arus. Lalu kita ke fungsi dioda. Fungsi dioda bisa sebagai alat sensor panas, sebagai sekring atau pengaman. Pada rangkaian klemper bisa memberikan tambahan partikel atau sinyal DC untuk ditambahkan ke sinyal AC. Menstabilkan tegangan pada voltage regulator atau regulator tegangan. Sebagai penyearah, ini merubah arus sinyal AC menjadi sinyal DC. Sebagai indikator, dalam hal ini adalah LED, alat menggandakan tegangan. Sebagai booster, alat sensor cahaya, biasanya memakai fotodioda, dan dalam rangkaian VCO, sebagai rangkaian VCO atau voltage control oscillator, pembangkit kontrol tegangan. Di sini biasa memakai dioda Vartor. Nah, untuk jenis-jenis dioda ini ada sangat banyak sekali di pasaran di dunia elektronika. Namun di sini saya hanya akan membahas beberapa jenis dioda yang mungkin akan sering kita temui. Yang pertama ada dioda Zener. Berikut adalah bentuk dan simbol dioda Zener. Dioda Zener adalah komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor
dan merupakan jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias. Pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias, bias maju, dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Efek dioda jenis ini ditemukan oleh seorang fisikawan Amerika yang bernama Clarence Melvin Zener pada tahun 1934. Sehingga nama diodanya juga diambil dari nama penemunya, yaitu dioda Zener. Yang kedua, dioda varaktor. Dioda varaktor adalah dioda yang mempunyai sifat atau kapasitas berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikannya. Sesuai dengan sifatnya, dioda varaktor juga disebut dengan dioda kapasitas variabel atau varicap diode. Dioda varaktor pada umumnya digunakan pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi seperti rangkaian VCO, Voltage Control Oscillator, sebuah pembangkit, VFO, Variable Frequency Oscillator, RF Filter, tapis frekuensi radio, PLL Oscillator, Phase Locked Loop Oscillator, radio donor, dan donor televisi. Rangkaian-rangkaian elektronika ini dapat ditemukan pada perangkat-perangkat elektronika seperti ponsel, radio penerima, radio pemancar, dan televisi. Ada banyak ditemukan di perangkat-perangkat elektronika ini. Lalu yang ketiga adalah dioda penyiar. Ini yang paling sering kita jumpai, dioda penyiar. Dinamakan dioda penyiar karena hanya dapat mengalirkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Karena di dalam dioda terdapat junction atau pertemuan di mana daerah semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N bertemu. Jika diberi tegangan maju, di mana tegangan positif dihubungkan ke terminal anoda dan negatif dihubungkan ke terminal katoda, dengan demikian tegangannya adalah positif. Dengan demikian tegangan keluarannya adalah positif. Apabila dibalik, yang sebagai output adalah si katoda, maka hasilnya pun akan negatif. Ada 3 konfigurasi dioda ketika digunakan sebagai penyiar gelombang tegangan AC, yaitu penyiar setengah gelombang, penyiar gelombang penuh, dan penyiar gelombang penuh dengan sistem jembatan atau bridge, menggunakan 4 buah dioda penyiar. Yang keempat adalah light emitting dioda. Dioda pancaran cahaya dalam bahasa Inggrisnya adalah, atau yang lebih dikenal dengan light emitting dioda, adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. LED tidak akan menyala ketika kita memberikan tegangan balik. Gejala ini termasuk bentuk elektroluminesensi, yaitu warna yang dihasilkan bergantung pada bahan semikonduktor yang dipakai, dan bisa juga cenderung dekat ke ultraviolet atau lebih dekat ke inframerah. Untuk bahasan cahaya mungkin akan tidak kita bahas di sini karena akan banyak. Yang jelas dalam cahaya tampak ada banyak sekali macam warna yang bisa dilihat oleh mata manusia. Dan untuk ultraviolet dan inframerah, ini adalah cahaya yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Lanjut untuk yang kelima, dioda cahaya atau fotodioda. Dioda foto adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh dioda foto ini mulai dari cahaya inframerah, cahaya tampak, biru, ultra ungu, sampai dengan sinar X.
Aplikasi dioda foto mulai dari penghitung kendaraan di jalan umum secara otomatis, pengukur cahaya pada kamera, serta beberapa peralatan di bidang medis. Yang terakhir adalah SCR, Silicon Controlled Rectifier. Adalah dioda yang mempunyai fungsi sebagai pengendali. SCR atau thiristor masih termasuk keluarga semikonduktor dengan karakteristik yang sesuai dengan tabung tiratron. Sebagai pengendalinya adalah kaki gate. Di sini ada 3 kaki untuk SCR atau salah satu dioda yang memiliki 3 kaki, katoda, anoda, gate atau gerbang. SCR sering disebut thiristor. SCR sebetulnya adalah bahan campuran P dan N. Isi SCR terdiri dari P, N, PN, positif, negatif, dan biasanya disebut PN-PN trioda. Kalau dioda itu 2 kaki, trioda berarti 3 kaki. Lalu kita akan menguji komponen dioda ini. Cara mengujinya bagaimanakah? Untuk mengetahui apakah dioda ini masih bagus atau sudah rusak. Bisa dengan multimeter analog, dengan cara kita atur pengaturan fungsinya sebagai ohmmeter di skala kali 1 kilo. Lalu kita hubungkan probe merah ke kaki katoda, probe hitam ke kaki anoda. Bila kondisi dioda itu masih bagus, jarum di multimeter akan bergerak, tapi tidak full. Mungkin biasanya 3/4 skala. Kalau jarum ini bergerak full, kemungkinan besar dioda ini sudah short atau konslet karena menunjukkan 0 ohm. Dia tidak ada hambatan. Nah, di gambar yang sebelah kanan itu probe merah dihubungkan ke kaki anoda, probe hitam ke kaki katoda. Bila kondisinya masih bagus, jarum pada multimeter seharusnya tidak bergerak sama sekali. Untuk pengujian komponen, saya lebih menyarankan menggunakan multimeter analog karena lebih efisien, lebih praktis. Kita tinggal melihat pergerakan jarumnya, tidak harus menghitung angkanya. Yang penting jarum itu bergerak tidak full, berarti dioda itu bagus. Lalu di sini juga saya sertakan mengukur dioda dengan multimeter digital. Ini agak susah, agak ribet ya, karena kita perlu menghafal ketika dioda ini bagus, berapakah resistansinya. Berbeda dengan multimeter analog yang kita tinggal melihat pergerakan jarum. Kalau untuk multimeter digital, memang kita harus hafal berapa sih resistansinya. Untuk metodenya sama seperti multimeter analog. Untuk yang terakhir, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang cara kerja si dioda. Ada 2 cara kerja, yaitu forward bias dan reverse bias, atau bias maju dan bias mundur. Bias maju pada dioda itu berarti dioda hanya mengalirkan arus jika dioda diberi tegangan positif pada lapisan positifnya dan diberi tegangan negatif pada lapisan negatifnya. Oke. Pada gambar tersebut terlihat bahwa lapisan positif dioda diberi tegangan positif dan lapisan negatifnya diberi tegangan negatif.
Pada kondisi for bias, depletion layer semakin menyempit sehingga arus dapat mengalir pada dioda. Pada kondisi ini, dioda berfungsi sebagai penghantar atau bisa mengalirkan arus listrik. Oke, sekarang kita ke uh, sekarang ke yang oke, bias mundur atau reverse bias. Reverse bias adalah kondisi di mana lapisan negatif dioda diberi tegangan positif dan lapisan positifnya diberi tegangan negatif. Pada kondisi reverse bias, depletion layer melebar sehingga arus listrik tidak dapat melewati dioda. Nah, berkaca dari fungsi dioda sebagai katup di dunia elektronika, dari forward bias dan reverse bias ini bisa sebagai gambaran bagaimana fungsi katup tersebut. Oke, demikian teman-teman sedikit gambaran dioda dari saya. Ada banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Terima kasih.